Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Ngobrol Digital, tempat di mana kita membahas semua hal tentang literasi digital. Literasi digital bukan cuma soal bisa pakai teknologi, tapi juga memahami dampaknya. Nah, perkenalkan, saya Kania Mutia Yazid. Saya di sini bersama empat rekan saya adalah peserta Lasar CPNS Kemenkes tahun 2025 Angkatan 4 dari kelompok 4. Pada hari ini kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah podcast yang membahas tentang literasi digital. Adapun literasi digital terdiri dari 4 pilar, dan pada podcast kali ini kita akan ngobrol santai membahas tentang 2 dari 4 literasi digital, yaitu digital ethics dan digital culture. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya yang juga sebagai narasumber pada podcast kali ini. Yang pertama ada Saudara Farhan Hadi dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Lalu ada rekan saya Muhammad Yusuf Wijahasta dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Lalu kita beralih ke Medan, ada Saudara Junifer Fernando dari RSUP Haji Adam Malik Medan. Dan terakhir, ada rekan saya, Saudari Dinda Titania dari RS Haji Adam Malik Medan. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung masuk dulu ke topik pembahasan pertama, yaitu digital ethics. Mungkin kita mulai dulu dari Saudari Dinda Titania. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, kira-kira digital ethics itu pengertiannya apa? Silakan. Baik, terima kasih Kakak Tania. Di era serba digital seperti sekarang ini, batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin tipis. Sebagai ASN, kita bukan hanya dituntut profesional saat bekerja di kantor, tapi juga saat beraktivitas di ruang digital, seperti menggunakan sosial media, grup WhatsApp, email kantor, bahkan sekedar membagikan informasi. Sederhananya, etika digital itu adalah panduan moral dan perilaku yang harus dijunjung ASN saat menggunakan teknologi dan internet. Baik, ya. Oke, terima kasih. Sudah cukup jelas ya pengertian dari digital ethics oleh Saudari Dinda. Mungkin kita beralih ke Bang Fernando. Kira-kira apakah ada isu atau masalah-masalah terkait digital ethics ini di Indonesia? Silakan, Bang. Ya Kak, terima kasih Kak Kania. Saya sedikit menambah. Sebenarnya digital ethic juga cakupannya cukup luas ya Kak. Kita jangan langsung menerima berita-berita yang ada. Kita harus bisa memilah mana berita yang sudah terjamin kebenarannya ya Kak. Pembauran kita juga dalam penggunaan media digital harus diikuti cara berpikir rasional Kak. Agar kita sebagai ASN dapat mencontohkan dalam penerimaan berita-berita yang ada. Kalau istilah sekarang kita bisa bilang jangan telan bulat-bulat Kak. Kalau misalkan konten-konten negatif juga banyak yang beredar di dunia media digital, kita sebagai ASN bisa menyaring Kak. Ada peraturan dari pihak-pihak terkait dari aplikasi aplikasi pemberi layanan berita-beritanya itu kita bisa kok memblokir konten-konten negatif yang kita mau biar kita juga lebih bijak Kak dalam penggunaan media digital. Begitu Kak. Oke, baik. Terima kasih, Bang Fernando. Jadi, digital ethics ini sebenarnya bisa membentuk individu ya, siapa kita di ruang maya. Apakah kita bisa jadi netizen yang kritis, atau mau jadi netizen yang toksik, atau yang kritis tapi tetap santun ya. Oke, kita lanjut ke topik kedua, yaitu digital culture ya. Nah, di sini kita akan membahas isu yang sedang hangat nih, yaitu maraknya ujaran kebencian di dunia maya dan bagaimana kita sebagai ASN harus menyikapinya. Nah, bersama saya sudah ada 2 narasumber ya terkait topik ini, ada Bang Farhan Hadi dan Bang Muhammad Yusuf. Mungkin kita mulai dulu dari Bang Farhan. Baik, terima kasih Kak Kania. Jadi kondisi budaya digital di Indonesia ini masih menghadapi banyak tantangan dan cukup memprihatinkan, Kak. Dari data Indotoxic 2024 mencatat bahwa dalam 2 tahun terakhir, ujaran kebencian daring meningkat 10 kali lipat
dengan lebih dari 43.000 kasus ujaran kebencian. Dan puncaknya itu terjadi menjelang pemilu 2024. Bahkan hasil studi dari Monash University menemukan dari 1,45 juta unggahan media sosial, ada sekitar 200.000 unggahan atau 13,8% yang mengandung ujaran kebencian. Bentuknya bisa mulai dari serangan identitas, hinaan, hingga ancaman. Seperti itu, Kak. Oke, angka yang sangat besar ya. Mungkin dari Saudara Yusuf bisa dijelaskan lebih jauh mengenai dampaknya? Baik, Kak Kania. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Farhan sebelumnya, jadi untuk kondisi saat ini betul untuk memprihatinkan. Kita memiliki kelompok rentan, seperti perempuan dan juga anak-anak. Dari laporan SafeNet menyebutkan hampir 50% ujaran kebencian menyerang perempuan, biasanya terkait fisik, kemampuan, ataupun peran sosial perempuan ini di masyarakat. Anak-anak juga menjadi kelompok rentan ini, karena rata-rata anak-anak bisa menggunakan internet sampai 7 jam per hari. Jadi isu-isu ini bukan hanya sekedar soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita, seorang ASN, melindungi masyarakat di ruang digital dan bagaimana kita menumbuhkan budaya digital yang baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itu Kak Kania. Oke, baik. Lalu, bagaimana seharusnya kita sebagai ASN bersikap menghadapi fenomena ini? Mungkin Saudara Farhan bisa menjelaskan terlebih dahulu. Baik, Kak Kania. Jadi sebagai ASN, kita harus menjadi role model di ruang digital. Artinya, kita harus berkomunikasi dengan santun, tidak ikut menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, dan selalu menjaga netiquette. Apa itu netiquette? Netiquette ini merupakan etika berkomunikasi di dunia maya, berupa aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan internet, termasuk media sosial, email, forum, dan platform digital lainnya. Tujuannya agar interaksi online tetap sopan, aman, dan menghargai orang lain, termasuk menggunakan bahasa yang santun meski berbeda pendapat. Dengan menerapkan netiquette, kita ikut membangun budaya digital yang sehat, aman, dan berkarakter. Selanjutnya, kita perlu mengamalkan nilai Pancasila dalam aktivitas digital. Misalnya menghargai perbedaan pendapat di media sosial, tidak memprovokasi, dan selalu menguatkan persatuan. Mungkin seperti itu, Kak Kania. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan. Tapi kepada Bang Yusuf, ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, baik Kak. Jadi menambahkan dari yang Bang Farhan tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus menumbuhkan budaya digital yang baik di lingkungan masyarakat. Nah, seperti yang Kak Farhan sampaikan, kita harus mengamalkan nilai Pancasila dalam aktivitas digital, seperti menghargai perbedaan, kita juga dapat menolak segala bentuk kebencian, ujaran kebencian yang sangat ini beredar banyak di masyarakat. Selain itu, sebagai seorang ASN, kita juga perlu aktif membuat konten positif yang bermanfaat. Seperti kita yang mungkin berkecimpung di dunia kesehatan, kita dapat membuat edukasi-edukasi kesehatan yang bermanfaat. Ataupun sebagai seorang ASN, kita juga dapat membuat konten wawasan kebangsaan. Dan yang paling penting tentunya, kita ikut melindungi kelompok rentan ini dengan melaporkan konten kebencian serta mengedukasi masyarakat terkait keamanan digital. Begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Yusuf. Jadi jelas ya, digital ethics dan digital culture itu bukan sekadar soal teknologi, tapi juga soal karakter, etika, dan tanggung jawab. ASN dituntut untuk adaptif sekaligus menjaga harmoni di dunia maya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa berperan aktif membangun budaya digital yang sehat, aman, dan berkarakter. Sekian dulu podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya.